Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat 19. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Kita mungkin sering berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Tetapi apakah ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Kalau bukti Tuhan mengasihi kita, saudara, itu sungguh jelas nyata. Tetapi bukti kita mengasihi Tuhan, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Sehingga dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita menjalani hari-hari kita jalani itu semua dengan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan harapan saudara kita jalani kehidupan kita, hidup mengasihi Tuhan, karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia naik ke sorga, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya pada waktu itu mereka pergi menjala ikan, dan kemudian akhirnya oleh petunjuk Yesus mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan sesampai di darat, Yesus berkumpul bersama muridnya, dan kemudian Yesus bertanya khusus kepada Simon Petrus. Dari sini saya rindu kita belajar, saudara, bahwa kasih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa bukti yang Tuhan mau kita tunjukkan, kita buktikan sebagai bukti kita benar-benar mengasihi Dia. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di sini, dalam konteks ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kedua kali juga demikian. Ketiga kali juga demikian. Tapi yang pertama, kedua, Simon Petrus jawab dengan biasa. Tapi kali yang ketiga, waktu dia menjawab, waktu Yesus bertanya lagi, dia menjawab sambil hatinya sedih. Dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara, apakah saudara pernah berpikir kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam konteks ini sampai 3 kali? Dan kenapa ketika Yesus bertanya 3 kali, Simon merasa sedih? Kenapa, saudara? Para penafsir kebanyakan berkata bahwa Yesus bertanya demikian untuk mengingatkan bahwa Petrus pernah menyangkal dia 3 kali. Jadi kali ini Yesus bertanya demikian untuk menyadarkan Petrus bahwa kali ini bukan sekedar perkataan lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu akan goncang imanmu." Tapi pada waktu itu Petrus dengan tegas, dengan nyata sekali dia menegaskan bahwa sekalipun mereka semua goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Jadi karena memang Petrus ini biasa cepat bicara, tapi yang menjadi masalah apa yang dia katakan tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian ada seorang hamba perempuan, saudara, yang mengatakan dan bertanya, "Apakah engkau salah satu dari murid Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak kenal dia." Bahkan akhirnya sampai Petrus mengutuki. Artinya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya dia berkata, "Semua orang lain goncang imannya, aku sekali-kali tidak." Lalu kemudian di sini dalam konteks ini, Yesus bertanya tentang kasih Petrus kepada dia. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan ketiga kali Petrus sedih. Kemungkinan besar karena dia ingat dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali ini Yesus bertanya apakah dia mengasihi Yesus sebanyak 3 kali. Artinya apa? Yesus mau kali ini bukan sekedar ngomong. Yesus mau kali ini bukan sekedar perkataan. Saudara, seringkali kita juga seperti Petrus, gampang berbicara, gampang membuat pernyataan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah tidak terbukti apa yang kita katakan. Kalau hari ini saudara ditanya apakah saudara mengasihi Tuhan, maka gampang, dan semua kita mungkin akan berkata, pasti akan berkata, "Ya, aku mengasihi Tuhan." Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah ada bukti? Apakah kita mengasihi Tuhan bukan sekedar perkataan? Jadi kasih yang diinginkan oleh Yesus, saudara, adalah kasih yang berasal dari dasar hati kita paling dalam, bukan dangkal di mulut kita, tapi kasih yang berasal dari dalam hati kita, saudara. Kasih yang benar-benar terbukti, benar-benar didasari hati. Itu yang Petrus ungkapkan pada kali ketiga, saudara. Maka dengan sedih, artinya ada satu kesadaran bahwa sebelumnya juga dia pernah mengucapkan komitmen itu, tapi tidak terbukti. Tapi kali ini
Dia mengungkapkan dari dasar hatinya, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu kemudian dia berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kali ini Petrus menjawab dari dalam dasar hatinya bahwa dia mengasihi Yesus. Hari ini pun saudara, Tuhan mau saudara membuktikan kasih saudara kepada dia, bukan sekedar perkataan, tapi kasih yang benar-benar terbukti, yang berasal dari dasar hati paling dalam, yang benar-benar dibuktikan. Biarlah hari ini saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi dia dari dalam dasar hati saudara. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya begitu nyata bagi kita saudara. Kasih-Nya begitu nyata, dia rela berkorban, dia rela mati, dia relakan semuanya sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang berdosa, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan dia rangkul kita, dia pulihkan kita, dia ubahkan kita, bahkan dia pakai kita, dia berkati kita. Saudara bisa melihat bagaimana Allah mengubahkan hidup saudara dan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Itu semua bukti dari kasih-Nya. Kalau kasih Allah sungguh tidak tersangkal lagi, sungguh nyata bagi kita saudara. Keselamatan yang tidak terhingga itu dia anugerahkan. Berkat-berkatnya, perlindungan, anugerahnya sungguh tak terhitung, tak terduga. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada dia? Apakah kasih kita terbukti dan benar-benar berasal dari dasar hati kita yang paling dalam? Lalu kemudian saudara, hal kedua, setiap kali Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lihat ayat 15. Akhirnya Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat 16 ditanya lagi dan Petrus menjawab. Dan kemudian Yesus berkata lagi, bagian terakhir, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17 juga demikian, ditanya dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi sampai 3 kali. Setiap kali Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau," gembalakan domba-dombaku. Setiap kali dia jawab, "Aku mengasihi engkau," Yesus berkata sampai 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang saya rindu kita renungkan di sini saudara, bahwa Tuhan memang memanggil Petrus untuk menjadi gembala. Jadi secara umum saya mau menegaskan bahwa sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita membuktikan kasih kita kepada dia dengan kita melayani dia sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Kalau panggilan Petrus adalah untuk menggembalakan umat Tuhan, apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa yang menjadi talenta saudara? Apa yang menjadi karunia saudara? Layani Tuhan berdasarkan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sebagai bukti saudara mengasihi dia. Kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi dia tapi saudara tidak berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan, saudara sedang berbohong mengatakan saudara mengasihi dia. Saudara bisa mengasihi Tuhan dengan saudara melayani dia. Saudara bisa membuktikan kasih saudara kepada dia dengan saudara melayani dia berdasarkan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki. Saudara punya talenta, gunakan talenta saudara untuk melayani Tuhan. Saudara punya harta, gunakan harta saudara untuk melayani Tuhan. Itulah bukti saudara mengasihi dia. Saudara punya waktu, gunakan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara gunakan, gunakan. Dan biarkan Tuhan pakai saudara untuk melayani dia. Itulah buktinya kita mengasihi dia. Kita hidup melayani dia berdasarkan karunia dan talenta yang dia beri bagi kita. Kalau hari ini saudara belum berbuat apa-apa, maka ketika saudara berkata saya mengasihi Tuhan, itu masih perkataan saudara, belum terbukti melalui tindakan melayani Tuhan. Itu sebabnya layani Tuhan. Dalam bisnis saudara, biarlah bisnis saudara itu adalah bisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka bisnis saudara jadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau saudara punya bisnis, saudara punya pegawai di sana, pegawai-pegawai saudara akhirnya diberkati, mereka mengenal Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan dengan bisnis saudara. Apapun yang kita lakukan, mari kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bukti mengasihi Tuhan. Ayat 18.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan lihat ayat 19, saudara. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ayat 18 dan 19 ini, setelah Petrus berkata di ayat sebelumnya bahwa aku mengasihi engkau, ayat 18 dan 19, Yesus menegaskan kepada dia bahwa engkau akan mengalami penderitaan, bahwa engkau akan mati untuk mengikut aku, kata Yesus. Artinya apa? Yesus mau tegaskan bahwa kalau engkau mengasihi aku, lihat, engkau akan mengalami penderitaan dalam mengikut aku. Tetapi dia tegaskan ayat 19 bagian terakhir, ikutlah aku. Jadi dia telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati, bagaimana Petrus akan menderita dalam mengikut dia. Tetapi Yesus berkata, kalau memang engkau mengasihi aku, di kalimat terakhir itu dia berkata, ikutlah aku. Jadi saudara, bukti yang ketiga seorang murid atau anak Tuhan mengasihi Tuhan adalah dia siap ikut Tuhan sekalipun menderita untuk Tuhan. Dia siap ikut Tuhan sampai mati. Itulah bukti mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Segala keberadaan saudara hari ini adalah oleh karena kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau menuntut kasih saudara kepada dia. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia? Dia mau saudara membuktikan kasih saudara kepada dia. Satu kasih yang benar-benar berasal dari hati, bukan sekedar perkataan. Dan yang kedua, Tuhan mau saudara membuktikan kasihmu kepada dia dengan saudara hidup melayani dia sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, sebagai bukti saudara mengasihi dia, saudara rela untuk menderita sekalipun untuk mengikut Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup kita, hidup mengasihi Tuhan. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, buat komitmen saudara hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara, hati saudara untuk Tuhan. Dan kemudian saudara akan melayani dia dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara akan melayani dia, dan saudara siap mengikut Tuhan sampai mati. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya sekali lagi, berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan
akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat
mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan.
Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan. Saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.